pertama mengenai tema dari hukum pembajakan hak cipta dalam Islam. Nah, menurut teman-teman, kira-kira kasus-kasus pembajakan dan juga pelanggaran hak cipta dalam pandangan Islam itu kira-kira seperti apa? Nah, terima kasih. Jadi mungkin sudah jelas ya bahwa kasus-kasus pembajakan itu merupakan suatu perbuatan yang ilegal. Tapi anehnya, tanpa kita sadar, ternyata kita juga sering kali menikmati hasil-hasil atau karya-karya dari pembajakan tersebut. Misalkan kan contohnya kita tuh butuh buku untuk kuliah. Harganya cukup mahal, lalu kita cari di Google, ternyata ada buku tersebut dalam bentuk PDF-nya. Tanpa kita sadar, ternyata itu juga hasil karya dari pembajakan. Mungkin kalau menurut saya, mungkin ke depannya harusnya itu negara itu lebih tegas terhadap kasus-kasus pembajakan karena memang kasus pembajakan ini eh, sangat-sangat merugikan, apalagi untuk si pembuat karya. Misalnya kan dalam hal sehari-hari, film.
film-film yang sedang tayang di bioskop, tapi ternyata sudah ada tayangan pembajakannya di Telegram. Seharusnya kan pemerintah menindak tegas terhadap pelaku-pelaku pembajakan tersebut. Baik, mungkin untuk tema mengenai hukum pembajakan hak cipta sudah cukup jelas. Eh, Kita akan membahas mengenai tema yang kedua, mengenai hukum wanita karir dan juga kepemimpinan. Menurut teman-teman, kira-kira hukum wanita karir pendapatnya itu seperti apa? Seperti apa? Apakah wanita itu berhak untuk bekerja dan juga mengejar karir, ataukah seperti apa? Jadi mungkin eh, wanita itu tidak dibatasi mau bekerja ataupun mengejar karir, boleh-boleh saja ya. Kira-kira faktor yang menyebabkan wanita itu memilih untuk bekerja atau mengejar karir itu karena apa? Oh, iya. Barangkali Ahmad mau mengutarakan pendapatnya juga mengenai wanita, wanita karir. Ini dari sisi laki-lakinya seperti apa? Wanita memang boleh bekerja, apalagi setelah menikah misalkan. Istri-istri. Baik. Jadi pada intinya ya
Islam tidak melarang wanita untuk mengejar karirnya. Ini sejalan dengan karir seperti yang sudah dijelaskan oleh Lestri tadi, bahwa Islam itu tidak pernah membeda-bedakan baik itu laki-laki ataupun perempuan. Baik itu perempuan mau mengejar karir ya boleh-boleh saja, ataupun menjadi ibu rumah tangga juga boleh-boleh saja. Dan sejalan dengan ini bahwa uh, tidak ada larangan baik itu perempuan ataupun laki-laki, terutama perempuan, boleh menjadi seorang pemimpin. Karena kan Islam itu tidak pernah membeda-bedakan perempuan ataupun laki-laki, baik dalam hal kedudukan, kemudian harkat, martabat, kemampuan ataupun kesempatan kita untuk berkarya. Sejalan dengan bahwa wanita tidak dilarang untuk mengejar karir, wanita pun tidak dilarang untuk menjadi seorang pemimpin. Karena kan baik itu laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak-hak dan juga kesempatan yang sama ini, terutama dalam memimpin sebuah komunitas. Mungkin bedanya adalah perempuan itu sudah rapat atau sudah identik dengan stigma-stigma bahwa perempuan itu sifatnya lemah lembut, kemudian halus, kadang emosional, lemah, dan juga labil, sehingga banyak sekali orang-orang yang meragukan kepemimpinan dari perempuan. Padahal kan perempuan laki-laki itu sama saja. Contohnya kan banyak sekali perempuan-perempuan, pemimpin-pemimpin perempuan yang sukses. Salah satu contohnya di Indonesia kan ada Megawati, kemudian Puan, R.A. Kartini. Beliau-beliau juga merupakan seorang pemimpin yang mungkin bisa dikatakan berhasil. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa ya perempuan maupun laki-laki sama saja. Perempuan mau memimpin sebuah negeri ataupun sebuah komunitas silahkan saja, karena kan yang menentukan pemimpin itu berhasil bukan dari gendernya, apakah itu laki-laki atau perempuan, tapi lebih ke kerja nyatanya. Kerja nyatanya itu seperti apa? Laki-laki tidak akan menjamin bahwa dia akan sukses dalam memimpin sebuah negara ataupun komunitas. Pun dengan perempuan bukan berarti negara kita dipimpin oleh perempuan, maka negara kita akan terbelakang, akan ketinggalan zaman, kan tidak. Karena ini menjadi catatan juga bagi kita, tentunya memilih seorang pemimpin itu tidak didasari oleh gender-gender tertentu, tapi berdasarkan karakteristik-karakteristik tertentu. Dalam hal ini, sudah jelas Islam tidak melarang, misalkan perempuan ingin menjadi seorang pemimpin, silahkan saja, karena kan sudah ada contohnya, Ratu Balkis. Beliau kan memimpin sebuah kerajaan Saba ya. Bahkan pada saat itu, Ratu Balkis disandingkan kepemimpinannya dengan Raja Sulaiman, dengan Nabi Sulaiman, yang pada saat itu kepemimpinannya luar biasa. Bahkan Ratu Balkis itu dikenal dengan seorang ratu yang cukup arif dan juga bijaksana. Nah, karena hal itu, kita dapat menjadikan contoh tersebut, Ratu Balkis tersebut sebuah contoh bahwa yaitu dia perempuan tidak, meskipun perempuan, tapi bukan berarti kita tuh terhalangi oleh gender untuk menjadi seorang pemimpin misalkan. Tapi bukan berarti, apalagi kan ini kan perempuan itu kan lebih mengedepankan sebuah perasaan mungkin ya. Makanya kadang sering kali kita tuh dipandang sebelah mata karena ya sifat kita yang lemah, tapi bukan berarti kita tidak mampu dalam memimpin. Mungkin seperti itu mengenai kepemimpinan perempuan. Barangkali teman-teman ada yang ingin menambahkan mengenai kepemimpinan perempuan.
Baik, karena terbatas waktu, mungkin kita akhiri saja diskusi kali ini. Semoga dari diskusi yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.